berjumpa lagi di acara Make Week hari ini. Malam ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Hari ini kita mau angkat satu pujian, Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tiapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya Yesus, terima kasih, Engkau baik Tuhan. Yesus, haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan lewat online. Kami boleh mengikuti acara Meet Week pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melancarkan acara kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau yang berikan kami kefokusan terus Tuhan. Walaupun kami melakukan secara online, tapi Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan ada pada kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau terus mengurapi kami Tuhan, tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Kami boleh mengikuti ibadah Meet Week dengan fokus Tuhan. Kami menyerahkan semua hanya ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan nanti yang ingin membawakan firman, Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman, agar kami boleh menangkap apa yang Tuhan sampaikan kepada kami Tuhan.
dan kami boleh melakukan apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Oh, oh, oh. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hey, 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 hey. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, hey, di barat, hey, hey, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah di sini. Yeah, yeah, yeah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Hey, hey. Ada gerakan Roh Allah di sini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu
menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanmu dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanmu, sepeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanmu dan peliharaku seumur hidupku. Shalom saudara, saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam ini Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami untuk kami boleh menangkap pesan Allah dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bu Maria. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Saudaraku, hari-hari ini kita mendengar ada suara-suara yang memungkinkan tentang kemerdekaan. Nah, saya mau bertanya hari ini, bagaimana perayaan HUT Republik Indonesia di tempat kalian? Pasti ya, kita lihat banyak perlombaan-perlombaan. Demikian juga di tempat saya. Begitu banyak nuansa-nuansa, ornamen-ornamen yang menyatakan kemerdekaan. Bahwa sebentar lagi, tanggal 17 Agustus, kita akan merayakan puncaknya, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Kita memperingati hari kemerdekaan tersebut dengan sesuatu yang sangat semangat dan antusias. Saudara, berbicara tentang kemerdekaan, coba bayangkan ketika saudara diajak untuk mengatakan merdeka, pasti saudara akan memilkikannya dengan semangat merdeka. Coba mari kita bayangkan kalau seandainya kita mengajak seseorang untuk kita sama-sama mengatakan merdeka, namun orang tersebut tidak semangat seperti kita. Sudah bisa bayangkan? Ya, tentunya pasti ada sesuatu yang dialami oleh orang tersebut sehingga dia sulit untuk mengatakan merdeka. Saudara, berbicara tentang kemerdekaan Republik Indonesia, itu tidak ubahnya dengan berbicara tentang kemerdekaan kita sebagai orang percaya. Mari saya mengajak untuk kita membaca kebenaran firman Tuhan di Galatia 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kita merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, saudaraku, berbicara tentang kuk itu adalah tentang aturan-aturan agama. Saudara, firman Tuhan tadi mengatakan, jangan kenakan lagi kuk perhambaan. Ya, karena firman Tuhan katakan,
supaya dengan sungguh-sungguh kita merdeka. Karena apa? Karena Kristus telah memerdekakan kita. Nah, saudaraku mungkin pernah dengar sebuah cerita. Saya dulu sering bolak-balik Jakarta Bogor waktu saya masih kuliah. Jadi ketika saya naik bis, saya lihat ada seorang wanita di sebelah saya. Dia ketika duduk di sebelah saya, dia membawa tas ransel yang begitu besar. Dan dia pegang erat-erat ransel itu. Kemudian saya bilang sama Mbak itu. Saya bilang, Mbak, dari mana? Kemudian terjadilah sebuah komunikasi saya dengan wanita tadi. Dan saya melihat begitu capeknya dia pegang ranselnya itu yang berat. Lalu saya katakan, Mbak, ranselnya taruh aja di bawah. Baru dia sadar, oh iya ya, kenapa saya pegang terus ya? Kemudian dia taruh di bawah. Dan dia merasakan sebuah kelegaan. Dan dia duduk bisa rileks. Bahkan saya lihat dia bisa tidur, saudara. Nah, saudaraku, ada kalanya orang tidak menyadari ketika dia sudah merdeka, tetapi dia masih ada di bawah sebuah tekanan. Dia masih bawa kuknya, dia masih bawa beban berat, saudara. Saudaraku, firman Tuhan katakan di Yohanes 8 ayat 36, demikian. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi firman Tuhan katakan, ketika Yesus memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka, saudara. Saudara dan saya benar-benar merdeka. Nah, saudara, merdeka itu artinya bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kita. Dia yang sudah memerdekakan kita. Dia lahir di dalam hati kita. Dia menguasai seluruh kehidupan kita. Itu artinya merdeka. Bahwa Yesus telah menebus hidup kita. Dan dia ada di dalam hidup kita. Di dalam hati kita. Nah, itu sebabnya saudara. Bagaimana keadaan seseorang yang merdeka? Kita ketahui orang yang merdeka adalah orang yang benar-benar, saudaraku, Yesus itu hadir di dalam dirinya. Kemudian kedua, merdeka. Dia diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Dan biarlah kehendak kita itu kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi saudaraku, sungguh luar biasa anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus hadir dalam diri kita. Kemudian kita diberikan kehendak bebas. Dan kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, ada 3M. Seseorang yang dinyatakan merdeka. Apa saudara? M yang pertama. Dia, seseorang itu, sudah dibebaskan dari roh yang mengikat dia. Apa yang mengikat dia? Yaitu dosa, saudara. Ketika kita belum dimerdekakan, kita sedang diikat. Kita terikat oleh dosa. Dosa masa lalu, oleh dosa nenek moyang, oleh dosa. Firman Tuhan katakan, orang yang hidupnya di dalam dosa, tidak ada tempat di dalam kerajaan surga. Tetapi, barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Firman Tuhan katakan demikian, saudara. Jadi saudaraku, ketika kita membuka hati, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara yakin bahwa saudara dibebaskan dari ikatan dosa, saudara. M yang kedua, kita dibebaskan dari belenggu-belenggu yang mengikat kita, saudara. Dan M yang ketiga, kita dibebaskan dari roh yang mencoba menghancurkan kita, menghancurkan masa depan kita, yang menghancurkan kehidupan kita. Itu 3M, mengikat, membelenggu, dan
menghancurkan. Itu sebabnya kita kenali, saudaraku, kita harus percaya bahwa kuk itu Tuhan katakan firman-Nya, marilah yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan pikulah kuk yang kupasang itu, karena firman Tuhan katakan kuk yang dari Kristus adalah ringan. Jadi saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita ada bersama dengan Dia. Dia menguasai seluruh kehidupan kita. Bagian kita, saudaraku, kita harus selalu ingat bahwa kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Firman Tuhan katakan di 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu menceritakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wow, saudaraku, saudara dan saya adalah umat pilihan Allah. Kita sudah dipilih oleh Tuhan, saudara. Jadi, jangan lagi, saudara, untuk saudaraku memikul kuk yang sudah Tuhan merdekakan kepada kita. Mari saudara, Tuhan datang untuk membebaskan kita dari keterikatan dosa-dosa kita. Mungkin di antara saudaraku di rumah ada yang keterikatan. Mungkin terikat dengan pornografi, terikat dengan game, terikat dengan banyak hal, narkoba, minum, rokok, atau yang lain, saudara. Sementara saudaraku ingin bebas, ingin merdeka. Tapi bagaimana caranya untuk saya bebas dari semua itu? Mungkin saudaraku terikat untuk marah, benci, dendam, saudara. Saudara ini ada satu pribadi yang dapat membebaskan engkau dari keterikatan itu, yaitu Yesus Kristus. Tangannya terulur untuk engkau. Dia katakan, marilah, marilah. Tetapi semua orang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudaraku, Dia berdiri di muka pintu dan mengetuk. Dan siapa bukan pintu baginya, Dia akan mendapati engkau dan akan makan bersama-sama dengan engkau. Jadi mari saudara, hari ini saya menawarkan kepada apa yang mengikat engkau hari-hari. Yang mengikat itu artinya bahwa segala sesuatu yang membuat kita, waktu kita habis hanya untuk itu, dan kita sulit melepaskannya, itu menandakan bahwa engkau sedang terikat. Ada pribadi Yesus Kristus yang menawarkan kemerdekaan untuk. Mari saudara, buka hati, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup. Kau akan merdeka. Engkau tidak akan ada di bawah perbudakan dosa lagi. Engkau benar-benar akan menjadi ahli waris dan engkau akan menjadi anak Allah. Saudara, kalau engkau yang ada di rumah atau yang ada di tempat ini, saudaraku, mari buka hati, undang Dia masuk ke dalam hati. Terima. Mari saudaraku, saya mengundang untuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu malam ini, Tuhan. Kami berdoa, ada anak-anak muda, anak-anak remaja yang sedang mengikuti ibadah midweek malam ini, Tuhan. Mungkin di antara mereka ada yang terikat dengan pornografi, terikat dengan narkoba,
terikat dengan minuman keras, terikat dengan rokok, terikat dengan kebiasaan buruk, game online, mungkin kebiasaan buruk marah, kebiasaan buruk yang lainnya ya Tuhan. Dendam, benci, berdoa Tuhan. Mungkin mereka berusaha untuk melepaskan diri dari semua itu, tapi tidak tahu caranya bagaimana. Malam ini Tuhan, kunjungi mereka secara pribadi. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, agar mereka membuka hati, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, mengakui semua keterikatan mereka di hadapan-Mu, dan Engkau melepaskan mereka dari keterikatan dari belenggu-belenggu dosa, dan mereka bebas dan mereka merdeka ya Tuhan. Dosa mereka diampuni oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah saudara kami yang menyaksikan dan mengikuti ibadah midweek ini, mereka benar-benar menyadari bahwa Yesus Kristus sudah memerdekakan hidup mereka, dan mereka gunakan hidup mereka untuk memuliakan nama Tuhan di kampus, di sekolah, dimanapun mereka berada. Mereka menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang besar bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tadi udah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya firman Tuhan itu boleh menjadi rema kehidupan buat hidup kita sehari-hari. Kita mau angkat satu lagu untuk penutupan. Aku punya Tuhan yang besar, yang kan berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapak, terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami sudah mengikuti acara midweek dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan boleh kami tangkap, boleh kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi terang di sekitar kami Tuhan. Kami boleh menjadi anak muda yang menjadi contoh teladan bagi teman-teman di sekitar kami Tuhan. Sebentar kami ingin mengakhiri midweek pada hari ini. Kiranya Engkau tetap menyertai kami Tuhan dimanapun kami berada. Engkau yang menyertai kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai. Sampai jumpa di midweek minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.